Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Ada lintasan di dalam tubuh. Apa kita diciptakan? Mengetahui apa saja manfaat dari Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengajarkan kita bagaimana menjaga kesehatan tubuh agar kita sehat dan terhindar dari penyakit. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama Islam itu adalah agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Sehat adalah nikmat yang sangat penting juga loh. Kenapa? Karena kondisi ibadah kita dipengaruhi juga dengan kesehatan tubuh. Coba bayangkan, di luar sana mereka yang sedang sakit, betapa banyak orang-orang yang terbaring sakit dan mereka sulit sekali untuk bisa beribadah kepada Allah. Sulit bangun wudhu, sulit sholat, karena sakit yang mereka derita. Maka menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh sangatlah penting agar kita semua bisa beribadah secara sungguh-sungguh dan khusyuk. Maka kita senantiasa bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan. Jangan sampai nikmat sehat yang Allah berikan justru membuat kita lalai beribadah kepada Allah. Rasulullah bersabda, ada dua anugerah yang karenanya manusia suka tertipu, yaitu anugerah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa pencipta kita? Allah. Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada tubuh kita. Lihat anggota tubuh kita. Sempurna bukan? Kita punya mata, telinga, hidung, tangan, badan, kaki, dan masih banyak lagi. Selain beribadah kepada Allah, tubuh kita juga punya hak, yaitu kita sebagai orang yang Allah amanahkan untuk menjaga tubuh ini harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita agar terhindar dari segala penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Allah Maha Bersih dan menyukai kebersihan. Maka bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah menciptakan air untuk dapat kita gunakan, termasuk untuk membersihkan badan kita. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan dengan air untuk kebermanfaatan tubuh kita? Dan juga untuk kebermanfaatan benda-benda di sekitar kita. Yuk, kita belajar. Yang pertama adalah berwudu. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Santri-santri yang Ustadz cintai karena Allah, selain wudhu merupakan ibadah yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, kalau kita wudhu dengan benar sesuai dengan yang Nabi ajarkan, badan kita juga akan bersih karena wudhu dapat mengangkat kotoran yang menempel pada badan. Ayo, berwudhu pakai apa? Pakai air bersih kan?
Dan ingat loh, air bersih itu jumlahnya terbatas, maka jangan boros saat menggunakan air ketika berwudu. Masya Allah, agama Islam sudah mengajarkan kita berwudu sebelum sholat. Maka paling sedikit kita berwudu sebanyak 5 kali sehari. Masya Allah, Masya Allah. Lihat, Allah sudah mengajarkan cara kita membersihkan diri, cara kita bersuci. Nah, kalau kita mau bertemu orang yang penting saja, guru kita, pejabat pemerintah, presiden, pasti kita akan membersihkan diri kan sebelum bertemu dengannya. Nah, apalagi kalau kita sholat, kita mau bertemu nih sama Allah. Makanya kita wudu. Tahu sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, dia masuk surga, salah satu penyebabnya adalah sahabat Bilal radhiyallahu an menjaga dirinya untuk senantiasa berwudu ketika batal. Jadi yang pertama adalah berwudu. Kemudian yang kedua, manfaat air adalah untuk mandi. Tentu tidak cukup hanya menjaga tubuh dengan wudu. Hal yang terpenting dalam menjaga kebersihan tubuh adalah dengan mandi. Mandi bertujuan untuk menghilangkan hadas atau kotoran yang menempel di badan kita, di seluruh badan. Selain itu, mandi juga bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita. Ayo, tadi pagi udah mandi belum? Mandi berapa kali sehari? Paling sedikit 2 kali ya, pagi dan sore hari. Lalu yang ketiga, selain untuk menjaga diri kita dari hadas, air juga berguna untuk menjaga barang-barang yang ada di sekitar kita. Pakaian, piring, alat makan, gelas, mobil, motor, jalanan, itu butuh air untuk dibersihkan. Agar apa? Agar tidak ada kuman. Karena Allah menyukai orang yang bersih. Penduduk surga adalah orang-orang yang bersih dan suci. Coba di sini, siapa yang sudah mulai belajar mencuci pakaian sendiri? Atau mencuci alas tidurnya sendiri? Atau mencuci alas kakinya sendiri? Atau mencuci bekas makannya? Yuk kita belajar untuk mencuci pakaian kita dan benda-benda kita sendiri. Nah, santri-santri yang Ustadz sayangi, ada beberapa yang perlu Ustadz ingatkan. Yang pertama, jika semua itu kita niatkan sebagai ibadah kita untuk menjaga kebersihan kita di hadapan Allah, maka ada pahala yang melimpah yang sudah Allah siapkan untuk kita. Ingat, at-tahuru syatrun minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dan yang kedua, adabnya adalah gunakanlah air itu secukupnya. Tidak berlebihan, jangan boros, apalagi sampai menghabiskan air yang kita punya. Dan yang ketiga, adabnya yaitu biasakanlah membaca basmalah sebelum kita menggunakan air tersebut untuk beribadah. Nah, hal-hal di atas merupakan manfaat yang dapat kita lakukan terhadap air yang sudah Allah ciptakan bagi kita. Nah, yuk sekarang kita simak tugas berikut. Nah, dari tugas tersebut, kalian cari tahu mana jari yang paling bersih. Kemudian, kirimkan
dokumentasikan jawaban kalian kepada guru kelas kalian. Sekian dari Ustadz. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.